Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial secara lengkap terkait dengan bagaimana menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Pada video sebelumnya saya telah memberikan tutorial bagaimana mendownload, menginstalasi, dan juga secara sekilas menunjukkan bagaimana Mendeley bekerja pada Microsoft Word kita. Nah, rekan-rekan semua, pada video kali ini yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana kita mencari dan juga memasukkan referensi ke dalam Mendeley. Nah, untuk poin ini setidaknya ada dua cara, yaitu secara offline dan juga online. Nanti akan kita praktikkan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan citasi, kemudian bagaimana kita membuat daftar pustaka di Microsoft Word dengan bantuan Mendeley desktop ini. Oke, rekan-rekan semua, mari kita mulai tutorialnya. Oke, yang pertama, rekan-rekan semua, cara memasukkan referensi ke dalam Mendeley kita. Yang pertama adalah menggunakan fitur yang ada di Mendeley, yaitu fitur add file ini. Nah, add file ini bisa digunakan manakala kita sudah memiliki referensi dalam bentuk PDF di dalam device kita atau di laptop kita. Baik, saya tunjukkan. Jadi yang pertama, rekan-rekan semua bisa ke bagian add ini, kemudian pilih add files, kemudian rekan-rekan semua bisa mencari di mana file PDF rekan-rekan semua disimpan. Nah, di sini misalkan saya taruh di folder referensi, kemudian ada, nah ini salah satu PDF yang mungkin nanti bisa saya gunakan di tulisan saya. Nah, tinggal klik file PDF tersebut, kemudian pilih open, kemudian dia akan masuk ke database kita. Nah, rekan-rekan semua bisa dilihat bahwa file kita tadi sudah ada di database Mendeley kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Biasanya di bagian kanan ini itu tidak lengkap, rekan-rekan semua. Jadi harus diperiksa dulu. Nah, bagaimana memeriksanya? Kita klik dua kali di bagian ini, kemudian kita compare di sebelah kanan. Misalkan apakah judulnya itu sudah benar, kemudian pengarangnya itu sudah benar, dan seterusnya. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa di PDF kita judulnya adalah Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. Nah, di sebelah kanan ini masih ada bagian-bagian yang kurang pas. Nah, ini yang kurang pas bisa dihapus gitu. Kemudian di bagian author, nah ini seharusnya tertulis Najmina Nana, tetapi di sini masih kurang pas. Nah, ini bisa dihapus. Untuk catatan rekan-rekan semua bahwa di dalam bagian author ini yang ditulis terlebih dahulu adalah nama belakang, baru nama depannya, seperti itu. Kemudian dicek nama jurnalnya apakah sudah benar, kemudian tahunnya, volume, isu, kemudian halamannya. Nah, halaman ini masih tertulis 52, belum lengkap. Sedangkan di sini 52 sampai 56. Nah, ini baru lengkap. Nah, kemudian di bawah bisa kita cek apakah URL-nya atau link jurnalnya sudah masuk atau belum. Nah, di sini belum masuk. Nah, biasanya di bagian di PDF kita itu ada linknya. Nah, ini bisa dicek atau bisa dilihat bahwa di sini link jurnalnya itu tersedia. Nah, ini tinggal di copy, kemudian kita pastekan ke bagian sebelah sini. Oke, kita anggap sudah lengkap untuk referensi ini. Nah, itu adalah cara pertama, rekan-rekan semua. Kemudian kita ke cara kedua. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan fitur add folder ini. Nah, add folder ini bisa kita gunakan manakala kita sudah memiliki referensi berupa PDF dan sudah kita kumpulkan ke dalam folder di penyimpanan laptop kita.
Nah, saya contohkan, kita klik saja add folder, kemudian cari di mana folder kita simpan. Nah, di sini saya taruh di folder referensi, kemudian misalnya saya mau memasukkan referensi saya terkait dengan tema instructional leadership. Nah, ini kita klik OK, kemudian dia akan secara otomatis masuk ke dalam database kita. Sekali lagi kita cek lagi apakah yang di sebelah kanan ini sesuai dengan PDF kita begitu. Dilihat judulnya, kemudian autornya. Kalau ini secara sekilas sudah relatif lengkap. Jadi itu rekan-rekan semua, dua cara terkait dengan bagaimana memasukkan file ke dalam database Mendeley kita. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau referensi kita itu berupa referensi cetak, misalnya buku seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan fitur add entry manually. Jadi harus kita masukkan satu persatu referensi kita. Nah, rekan-rekan semua, ketika sudah mengklik add entry manually akan muncul jendela ini. Nah, ini untuk pengisiannya. Yang pertama kita harus pilih tipe referensi kita dulu, apakah itu artikel, kemudian apakah buku, kemudian apakah itu proceeding dan seterusnya. Misalnya di sini kita pilih buku, ya, referensi kita adalah buku. Kemudian judulnya ini silahkan tulis sesuai dengan judul buku saudara semua. Misalkan di sini saya merujuk atau punya referensi buku dengan judul misalnya pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter. Kemudian penulisnya misalnya Agus Wibowo. Nah, ini bisa kita tulis Wibowo, Agus. Nah, ini untuk kalau misalnya penulisnya cuma satu, ini sudah cukup. Kalau penulisnya misalnya lebih dari satu, ketika sudah tertulis seperti ini, di enter saja, kemudian tuliskan nama keduanya. Misalnya nama penulis keduanya adalah Adha Maulana Amirul. Nah, ini berarti nama penulis pertamanya adalah Agus Wibowo, kemudian nama penulis keduanya adalah Maulana Amirul Adha. Nah, misalnya kalau lebih dari dua, ya tinggal di enter lagi, kemudian dimasukkan nama penulis ketiganya, misalnya Nova Arianti, misalnya Nova Syafira Arianti. Nah, ini untuk penulis. Kemudian tahun silahkan diisi sesuai terbitan tahunnya. Kemudian page ini bisa diisi halaman berapa atau berapa halaman bukunya. Bisa juga diisi halaman berapa di bagian buku tersebut yang rekan-rekan semua rujuk. Misalnya dalam kasus ini rekan-rekan merujuk di halaman 35. Kemudian abstrak ini tidak perlu diisi boleh, atau tidak apa tidak diisi. Teks ini juga tidak apa jika tidak diisi. Keyword ini juga tidak apa. Nah, city ini penting. Ini silakan diisi di mana buku tersebut diterbitkan. Misalnya saya tulis Jakarta. Kemudian jika buku tersebut ada edisinya, silahkan ditulis edisi keberapa, misalnya keempat atau kelima seperti itu. Misalnya di sini saya tulis edisi kelima, editors. Nah, editor ini jika buku yang rekan-rekan rujuk atau rekan-rekan punya itu ada editornya, silahkan ditulis nama editornya di sini. Misalnya di sini buku yang saya rujuk ada editornya, misalnya namanya Imron Arifin, saya tulis Arifin, Imron. Kemudian publishernya misalnya Nah, ini ketika misalnya kasus seperti ini, ya rekan-rekan semua, ada kepencet dan lain-lain, ini bisa diedit
atau misalkan diklik di bagian sini, kemudian sebelah kanan silahkan dilengkapi. Misalnya di sini saya lanjutkan publishernya Bumi Aksara, kemudian ISBN-nya juga bisa dilengkapi. Jadi itu rekan-rekan bagaimana kita memasukkan referensi, baik itu berupa file dan juga referensi berupa cetak, misalnya buku. Nah, apabila misalnya referensi rekan-rekan yang berupa cetak itu bisa berupa proceeding, kemudian bisa juga film, ini juga bisa dimasukkan artikel jurnal, majalah, koran, dan seterusnya. Kemudian website, tesis atau skripsi ini juga bisa dimasukkan, dan tentu di bagian yang perlu di sini bisa diisi seperlunya begitu. Yang penting informasi yang ada di referensi kita bisa dimasukkan ke dalam jendela ini. Oke, untuk mencari dan juga memasukkan rujukan secara offline ada cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara kita mencari dan juga memasukkan rujukan atau referensi secara online. Nah, cara pertama rekan-rekan semua bisa menggunakan website atau menggunakan web Google Scholar. Kita klik saja, kita ketik Google Scholar. Kemudian masukkan kata kunci yang rekan-rekan semua butuhkan. Misalnya di sini saya ingin mencari referensi terkait dengan pendidikan karakter. Silahkan dicari, silahkan di enter saja. Kemudian misalnya dari judul ini saya ada kecocokan. Nah, cara yang pertama adalah rekan-rekan semua bisa langsung saja mendownload PDF-nya, kemudian dimasukkan ke Mendeley dengan cara add file tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, kemudian cara secara online ketika rekan-rekan sudah cocok dengan artikel ini, rekan-rekan semua tinggal klik Mendeley Web Importer. Nah, ini ketika teman-teman menginstal Mendeley di video saya sebelumnya, maka secara otomatis atau nanti diminta persetujuan apakah mau juga menginstal Mendeley Web Importer. Nah, jika sudah ada, biasanya di sebelah kanan sini sudah ada icon Mendeley, tapi karena di sini ekstensi Chrome saya ada beberapa, maka muncul di icon ini. Silakan diklik, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sebelah kanan ini akan muncul pilihan apakah referensi di website ini apakah mau dimasukkan ke database Mendeley kita. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan klik add to Mendeley. Masih proses menambahkan, kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah seperti ini maka referensi ini sudah ada di Mendeley kita. Nah, kalau belum ada seperti ini silahkan klik sinkron ini. Nah, sudah ada di Mendeley kita, rekan-rekan semua. Jadi itu cara secara online yang pertama dengan menggunakan bantuan Google Scholar. Nah, ini tentu ketika kita mengetik kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian kita, maka
sudah akan ada beberapa atau ribuan referensi yang sekiranya bisa kita jadikan rujukan atau bisa kita jadikan referensi untuk mendukung atau memperkaya penelitian kita. Oke, rekan-rekan semua, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa mencari referensi langsung di website Mendeley. Jadi rekan-rekan semua tinggal ketik Mendeley begitu saja, maka biasanya akan langsung muncul ke mendeley.com/search ini. Nah, kalau sudah muncul jendela ini, silahkan masukkan kata kuncinya, kemudian klik search. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang ada di website ini itu hanya bahasa Inggris saja? Nah, jawabannya adalah tidak. Rekan-rekan semua, ketika mengetik kata kunci di sini, misalnya menggunakan bahasa Indonesia, maka mayoritas yang muncul akan menggunakan bahasa Indonesia. Manakala menggunakan bahasa Inggris juga begitu. Mayoritas yang muncul akan banyak menggunakan bahasa Inggris. Misalnya menggunakan bahasa Thailand pun juga akan muncul referensi, kebanyakan adalah menggunakan bahasa Thailand. Oke, kita coba misalnya kata kunci yang kita gunakan atau topik penelitian kita adalah moral leadership, misalnya kepemimpinan berbasis moral, misalkan moral leadership, enter. Nah, nanti dia akan muncul mungkin ribuan atau ratusan calon-calon referensi yang bisa kita gunakan sebagai referensi pada topik penelitian kita, atau kita bisa gunakan sebagai rujukan untuk memperkaya hasil penelitian kita. Nah, ketika sudah muncul hasil pencarian ini, rekan-rekan semua, ketika sudah cocok, bisa langsung klik add to library. Manakala rekan-rekan semua ingin membaca PDF-nya, bisa mengklik view PDF. Baik, kita coba baca isi artikelnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ketika rekan-rekan ingin mendownload, ya tinggal klik download. Oke, kita anggap sudah cocok artikel ini. Kita kembali ke halaman tadi, kita tinggal klik add to library. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan secara otomatis masuk ke dalam database Mendeley kita. Tinggal kita klik sinkron. Kita tunggu sebentar. Nah, dia sudah ada di database database Mendeley kita. Jadi seperti itu rekan-rekan semua, cara mencari referensi tidaknya menggunakan dua cara. Yang pertama tadi menggunakan bantuan Google Scholar, yang kedua menggunakan secara langsung website Mendeley. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana memasukkan citasi di dalam Microsoft Word kita atau di dalam tulisan kita, dan juga bagaimana membuat daftar pustaka menggunakan bantuan Mendeley. Oke, kita buka Microsoft Word kita. Oke, misalnya kita mencoba menulis kepemimpinan berbasis moral di sekolah merupakan hal yang vital dalam meningkatkan mutu di sekolah. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin yang dalam kepemimpinannya
menjadikan moral sebagai dasar dalam pembuatan keputusan akan meningkatkan iklim sekolah yang kondusif. Nah, ini misalnya saya mencoba merangkai kalimat sedemikian rupa hasil dari referensi yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan referensi yang sudah ada di Mendeley kita ke dalam Microsoft Word kita. Nah, misalnya kalimat ini kita merujuk dari suatu referensi yang sudah ada di Mendeley kita. Nah, caranya adalah rekan-rekan semua pergi ke reference, kemudian pilih insert citation, kemudian jika rekan-rekan ingat nama penulisnya, bisa langsung dituliskan nama penulisnya di sini. Bisa juga menggunakan judulnya, judul artikel yang kita rujuk, begitu. Misalnya di sini kita membahas tentang moral leadership. Nah, ini sudah ada beberapa yang tadi sudah kita masukkan, kita tinggal pilih kalimat ini kita sarikan dari atau kita rujuk dari referensi yang mana. Misalnya yang judul moral as the basis of leadership practice. Nah, ini kita tinggal klik kemudian pilih OK. Nah, dia akan secara otomatis masuk ke dalam rangkaian kalimat kita atau paragraf kita. Nah, kemudian kalimat yang ini kita rujuk atau kita sarikan dari beberapa referensi. Maksudnya tidak hanya satu artikel atau satu referensi yang kita gunakan, kita misalnya menggunakan lebih dari satu referensi. Nah, ini rekan-rekan semua tinggal klik insert citation, kemudian bisa diklik atau bisa diketik kata kuncinya atau judulnya apa. Misalnya saya merujuk atau saya sarikan dari tulisan Wang Yujuan ini dan juga dari tulisan Ibrahim Bafadal yang moral based learning leadership yang ini. Nah, ini bisa rekan-rekan semua lakukan. Jadi tidak hanya satu artikel, tetapi bisa juga lebih dari satu artikel. Pilih OK. Nah, maka secara otomatis referensi yang kita gunakan tadi itu masuk ke dalam rangkaian kalimat atau paragraf kita. Nah, kemudian bagaimana menulis daftar pustaka secara otomatis menggunakan bantuan Mendeley. Oke, jika kita sudah siapkan tempatnya, biasanya kalau artikel atau tulisan kita baik itu skripsi dan lain-lain itu kan di bagian akhir atau di bagian bawah. Oke, kita taruh pointer kita di posisi yang kita inginkan. Kemudian di bagian reference kita pilih insert bibliografi. Kita klik, maka secara otomatis referensi yang kita rujuk atau yang kita masukkan ke dalam rangkaian kalimat atau paragraf kita akan muncul di bagian yang kita pilih. Kemudian misalnya kita merujuk lagi, misalnya seorang kepala sekolah yang memiliki moral yang tinggi akan disenangi oleh para warga sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian kalimat ini kita misalnya rujuk tulisan misalnya oleh misalnya tulisan ini kita rujuk dari bukunya Pak Agus Wibowo misalnya. Kita pilih
saja, kemudian pilih OK. Nah, yang kita rujuk ini secara otomatis akan masuk di dalam daftar pustaka kita. Jadi tentu ketika kita sudah menguasai Mendeley ini akan sangat-sangat membantu kita di dalam penulisan naskah akademik kita, baik itu artikel, tugas akhir, skripsi, tesis, hingga disertasi, begitu. Kemudian bagaimana kita mengganti gaya penulisan sitasi, rujukan ataupun daftar pustaka. Tentu perlu kita ketahui bahwa setiap universitas itu memiliki gaya rujukannya masing-masing. Kemudian setiap jurnal bagi rekan-rekan mungkin dosen dan lain-lain yang ingin mengirimkan naskah artikel kita ke dalam suatu jurnal, tentu setiap jurnal memiliki gaya penulisannya masing-masing. Nah, bagaimana kita mengubah gaya rujukan kita menggunakan bantuan Mendeley? Nah, rekan-rekan semua silahkan pilih reference, kemudian di bagian style ini bisa dipilih gaya perujukan mana yang digunakan oleh instansi atau universitas yang rekan-rekan semua pilih, atau sedang ada di, misalnya sedang belajar di Universitas Negeri Jakarta atau dimanapun. Atau bisa juga misalnya di jurnal yang kita tuju menggunakan gaya perujukan apa. Nah, itu silahkan tinggal dipilih yang mana yang kira-kira bisa kita gunakan. Bisa IEEE, kemudian kalau di kampus saya itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, itu menggunakan APA atau American Psychological Association. Kemudian bisa juga menggunakan Chicago dan lain-lain. Kemudian misalnya di bagian ini belum ada gaya perujukan yang kita butuhkan, silahkan klik more style. Nah, ini tentu banyak sekali gaya-gaya yang lain, misalnya font cover dan lain. Misalnya juga belum ada, silahkan dicari saja di pencarian ini, kemudian bisa langsung dipilih use this style ini. Kemudian misalnya saya ingin mengganti yang sebelumnya saya menggunakan APA, saya ingin menggunakan sistem perujukan IEEE, tinggal diklik saja, kemudian dia akan secara otomatis berubah. Nah, tentu rekan-rekan semua bisa dibayangkan manakala rekan-rekan semua menulis manual daftar pustakanya dan juga dalam mensitasi di dalam badan teks kita, ketika di jurnal yang kita tuju tidak menggunakan gaya penulisan yang sudah kita tulis, tentu bisa dibayangkan rujukan yang sangat banyak itu kita harus rubah satu persatu. Yang mana perlu diketahui bahwa salah satu syarat utama di dalam kemungkinan atau meningkatkan peluang kita lolos di jurnal, terutama di jurnal internasional Trindex Scopus, tentu kita harus mengikuti gaya jurnalnya atau template yang sudah ditentukan oleh jurnal yang kita tuju. Baik rekan-rekan semua, mungkin pada video kali ini kita cukupkan agar video kita tidak terlalu panjang. Jika ada pertanyaan, saya akan sangat senang sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Baik rekan-rekan semua, semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.